mampu apa? Pak Sofyan apa? Metode pembelajaran Al-Quran. Oh iya. Semester berapa ini? Semester 6, Pak. Nah, apa nih yang bisa saya bantu? Ya. Pak, kebetulan kita sedikit awamnya Pak tentang amsilat itu. Ya. Karena kalau dikatakan udah jarang ya Pak, banyak itu metode Al-Quran ya. Metode Iqra. Tadi sudah sempat dijelaskan sama Bapak bahwasanya kalau amsilat ini metode untuk membaca kitab ya, membaca Al-Quran. Bisa sedikit dijelaskan mungkin Pak, amsilat itu apa? Silat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silat itu metode, sebuah manhaj atau metode untuk mempermudah seseorang qiraat tentunya dalam memahami kitab suci. Kan disingkat biasanya metode amsilati adalah metode praktis membaca kitab kuning. Ya, amsilati adalah metode praktis membaca kitab kuning. Di mana amsilati ini merupakan intisari dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi kalau kalian paham tentang kajian Nahwu Shoroh, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik yang terdiri dari 1000 bait, maka dengan amsilati itu disingkat menjadi sekian ratus bait, 127 bait. Nah, harapannya apa? Harapannya siapapun yang mempelajari kitab ini itu bisa praktis, bisa mudah dipahami, dikenal di kalangan santri itu, ya terutama di kalangan pesantren. Memahami Nahwu Shoroh ini merupakan salah satu pelajaran yang sangat ditakuti, ya karena tingkat kesulitannya lebih sulitnya lebih tingkat kesulitan lebih. Sehingga sama seperti halnya dulu saya di sekolah memahami matematika mungkin, ya itu sangat pelajaran yang sangat ditakuti karena memang tingkat kesulitannya lebih. Begitupun kalau di dalam dunia kajian keagamaan itu biasanya yang paling disegani itu adalah pelajaran hukum. Nah, sehingga dengan hadirnya metode amsilati itu berubah mindset seseorang santri atau siapapun yang mau belajar nahwu, yang tadinya susah menjadi mudah, yang tadinya lama menjadi cepat. Oleh karenanya dengan metode amsilati itu anak bisa belajar memahami kitab itu yang jarak waktu 6 sampai 1 tahun. Ya, atau bahkan bisa lebih, ya bisa lebih cepat. Tergantung seberapa serius dalam mempelajari kitab amsilati. Salah satu contohnya di lembaga amsilati. Lembaga amsilati itu bermacam-macam model. Ada yang memang kurikulumnya 1 hari itu 3 kali pelajaran metode amsilati. Ada yang lebih dari 3 kali, ada yang kurang dari 3 kali. Artinya apa? Semakin banyak dalam 1 hari itu pelajaran amsilati, maka pencapaiannya semakin cepat. Semakin lambat, semakin pelajaran amsilati itu rendah, maka pencapaiannya juga akan semakin lambat. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, sekarang secara biografis, amsilati itu dari mana? Amsilati itu dari Pondok Pesantren Darul Falah. Ya, Pondok Pesantren Darul Falah, kalian bisa searching. Pondok Pesantren Darul Falah itu pusatnya amsilati di Dukuh Sidorejo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pengarangnya Kiai Haji Taufik Hakim, penyusunnya bisa searching lah. Nah, saya itu diamanai oleh beliau sebagai koordinator amsilati Jawa Barat. Semua kelembagaan atau lembaga yang mengadopsi metode amsilati itu ada di bawah kendali kita, ada di bawah naungan kita, koordinator amsilati. Termasuk siapapun yang pengen belajar amsilati, siapapun yang mau menginginkan kitab amsilati, itu kita supply, kita bantu. Ya, semua itu ada dalam koridor koordinator. Itu kira-kira secara problemnya itu. Ada kendala nggak Pak? Kalau kendala ya
banyak kendala. Kalau kendala banyak. Dan kendala itu macam-macam ya. Dikembalikan kepada lembaganya masing-masing. Kalau kita ini pesantrennya anak-anak yang kendalanya anak-anaknya nggak serius belajar. Nah, rata-rata seperti itu. Jadi kendala itu begini. Di mana? Jadi gini. Metode Amsilati itu tidak disamakan dengan kurikulum sekolah. Di mana kalau kurikulum sekolah itu kelas 1 naik ke kelas 2 naik bareng-bareng. Ya gitu kan misalnya. Kalian nih semester 1 naik ke semester 2 bareng-bareng. Nanti serentak kenaikan kelas. Tapi kalau Amsilati tidak. Siapa dia yang lebih cepat hafalnya dalam menghafalkan bait alfiah tentunya, siapa yang lebih cepat dalam memahaminya, maka dia dipersilahkan untuk naik tingkat, naik tingkat ke Amsilati jilid 1, jilid 2, jilid 3 terus. Sekarang dibalik, siapa yang semakin lambat dalam memahami, dalam menghafalkan Amsilati, maka dia semakin lambat untuk naik ke jenjang. Apa artinya? Tidak akan ada anak yang malas. Kenapa? Karena semuanya berkompetensi, ya, berlomba-lomba. Ya itu kira-kira. Nah kendalanya di mana ya? Kendalanya berarti siapa yang tadi, ya, yang malas-malasan, maka nanti dia akan semakin lama untuk selesai. Itu kendalanya. Ini apa lagi? Ada contoh itunya nggak Pak? Buku Ada. Kalau ada bukunya. Apa lagi? Silakan. Tingkat keberhasilannya berarti tergantung dari cepat Betul. Oleh karenanya Amsilati itu syarat untuk mempelajari Amsilati itu adalah mampu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dari 10 kitab atau dari 5 jilid Amsilati itu contohnya mayoritas sebagian besar itu adalah Al-Quran. Jadi bagaimana tingkat kesulitan, bagaimana susahnya orang yang belajar Amsilati tapi belum bisa membaca Al-Quran. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Mungkin dari apa ya? Ciri khas metode Amsilati. Apa Pak? Ciri khasnya? Enggak, kalau Iqra Ummi itu kan metode Al-Quran. Oh kalau Amsilati Ini kita Ummi Iqra itu metode Quran. Kalau Amsilati itu ya memang pure kitab, tapi sebagian contohnya adalah dari Al-Quran. Ya, sehingga apa, orang yang mempelajari Amsilati nanti mudah sekalian untuk memahami Al-Quran. Oh, contohnya Al-Quran semua. Oh, Al-Quran. Ini Al-Quran semua. Oh, Al-Quran semua. Ini contoh Amsilati. Ini jilid 1, ya. Ini jilid 2, jilid 3, ini jilid 4, ini jilid 5. Unik dengan kitab Tatimah. Nah, ini yang membedakan. Ini yang membedakan. Ciri khasnya memahami dengan metode Tatimah. Ada kitab, ada satu panduan memahami kitab dengan metode Amsilati, yaitu kitab Tatimah.